Baik, Tribuners, saya Jainal Abidin. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang profil Aminuddin Bustomi, yakni Aminuddin ini menjadi salah satu sosok pimpinan pondok pesantren di Sulalatul Huda Paseh yang beralamat di Jalan Paseh, Gang Bojongsari, nomor 18, RT 2, RW 9, Kelurahan Tugu Jaya, Kecamatan Cideng, Kota Tasikmalaya. Nama Aminuddin Bustomi ini selain menjadi pimpinan pondok pesantren, dirinya pun menjabat sebagai Ketua MUI Kota Tasikmalaya. Beliau adalah menantu dari ulama besar Kota Tasikmalaya, yakni almarhum Ki Haji Didi Abdul Majid. Beliau ini memang diwasiatkan untuk meneruskan perjuangan mertuanya dalam bidang pendidikan dan dakwah, sekaligus memimpin pondok pesantren Sulalatul Huda di Kota Tasikmalaya. Seperti apa kisah sosok Aminuddin ini? Simak liputannya. Pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh, Kota Tasikmalaya, Kiai Haji Aminuddin Bustomi, menekankan bahwa dakwah pada hakikat merupakan sebuah kewajiban untuk menyampaikan risalah kebaikan serta mengajak umat sesuai dengan tuntunan ayat suci dan syariat. Menurut beliau, proses penyampaian dakwah harus dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penguatan soliditas di lingkungan internal keluarga, tetangga, hingga mencakup skala bangsa dan negara. Mengingat kondisi geografis dan sosial Kota Tasikmalaya yang sangat heterogen, seorang pendakwah dituntut untuk mampu memformulasikan metodologi yang tepat agar pesan-pesan keagamaan dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain penguasaan metode konvensional, Aminuddin Bustomi juga menyoroti urgensi pemanfaatan teknologi informasi melalui dakwah digital. Di era sekarang, penguasaan fasilitas digital dipandang bukan lagi sebagai pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dipersiapkan sejak jauh hari. Namun, beliau menggarisbawahi bahwa kecanggihan teknologi hanyalah alat pendukung, sebab kunci utama dari keberhasilan sebuah dakwah terletak pada aspek keteladanan atau uswah. Seorang dai tidak hanya diharapkan mampu memberikan contoh secara lisan, tetapi harus benar-benar piawai dalam mempraktikkan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam kehidupan nyata sehingga dirinya menjadi representasi hidup dari pesan yang disampaikan. Memasuki persiapan bulan suci Ramadan yang akan segera tiba, Aminuddin Bustomi memetakan 2 poin krusial yang harus disiapkan oleh umat Islam. Fokus pertama adalah peningkatan kualitas ibadah atau tarkiyatu kamiyatun ibadah, di mana kehusyukan dan penghayatan dalam beribadah harus ditingkatkan baik dalam dimensi vertikal kepada Sang Pencipta maupun dimensi horizontal dalam interaksi sosial bersama warga. Aspek ini menjadi dasar agar ibadah yang dijalankan tidak sekadar menjadi rutinitas fisik, melainkan memberikan dampak spiritual yang mendalam bagi pelakunya. Fokus kedua yang tidak kalah penting adalah upaya meningkatkan jumlah atau kuantitas ibadah selama bulan Ramadan. Beliau mendorong umat untuk memperbanyak amalan sunnah seperti salat witir, tahajud, qiyamul Ramadan, tarawih, duha, hingga tadarus Al-Quran. Dengan memadukan antara kualitas penghayatan dan kuantitas amalan, momen Ramadan diharapkan dapat menjadi sarana transformasi diri yang menyeluruh bagi umat. Melalui persiapan yang matang baik dari sisi metodologi dakwah maupun kesiapan spiritual pribadi, pesan-pesan kebaikan diharapkan dapat menggema lebih kuat dan membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Pak Haji, mungkin bisa jelasin tentang perjalanan dakwah Pak Haji seperti apa sih mungkin di Kota Tasikmalaya dengan memiliki pondok pesantren mungkin? Pertama bahwa sudah menjadi kewajiban. Dakwah itu memberitahu, kemudian mengajak, bewara kepada balarea. Ini loh yang baik, perspektif ayat suci dan yang legal menurut konstitusi. Nah, tentu dengan pola dan metode yang berbeda-beda. Dalam bahasa Al-Quran ada tahapan dalam berdakwah. Dari mulai soliditas internal, keluarga, tetangga, termasuk soliditas berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, tentu bagaimana Kota Tasikmalaya yang sangat heterogen ini, seorang dai harus mampu memformulasikan metodologi dakwahnya. Apalagi hari ini dakwah digital sudah menjadi keharusan. Tentu fasilitas ini mesti kita manfaatkan. Jauh-jauh hari
Di samping itu yang lebih penting adalah kata kunci dari keberhasilan dakwah adalah uswah. Sebelum mengajak orang, kita harus tidak hanya memberi contoh, tapi sudah piawai memberi dan menjadi contoh. Di momen Ramadan nanti mungkin apa aja mungkin yang disiapin dari Pak Kiai Nah, sendiri? pertama bahwa Ramadan itu ada 2 poin penting. Yang pertama, tarqiyatu kamiyatul ibadah. Ada peningkatan kualitas ibadah. Biasa nama laweng, bayana nama. Dicoba betul khusyuk. Yang tidak khidmat jadi tawakal. Termasuk jenis ibadah yang mahdoh dan wel mahdoh, yang langsung dan vertikal atau horizontal yang bersama warga dan sosial. Yang kedua ada talqiyatu nawayatul ibadah, meningkatkan jumlah kuantitas ibadah. 17 rakaat fardu, tambah rawatib, bardiyah, qobliyah, makan, witir, tahajud, qiyam Ramadan, tarawih, sunat duha, termasuk tadarus dan diakhiri dengan berbagai zakat fitrah. Kira-kira Oh, siap. Nuhun Pak Kiai. Ya baik, Tribunner itu saja terkait liputan tentang profil pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda, yakni Aminuddin Bustomi, di mana sosok ini memang sekali lain menjadi pimpinan Pondok Pesantren, Aminuddin ini memang menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yakni MUI Kota Tasikmalaya untuk masa khidmat 2023 sampai 2028. Beliau ini memang terpilih melalui musyawarah musda yang memang digelar pada November 2023 menggantikan pengurus sebelumnya. Tak hanya itu, sosok pimpinan Pondok Pesantren Sulalatul Huda ini memang cukup karismatik. Selain memimpin Pondok Pesantren, Aminuddin ini memang kerap melakukan dakwah di beberapa kota, tidak hanya di Kota Tasikmalaya maupun di luar daerah Kota Tasikmalaya. Sosok Aminuddin ini sangat dikenal khususnya di warga Kota Tasikmalaya, karena Aminuddin ini kerap melakukan dakwah di beberapa masjid maupun di pondok pesantren. Memang sosok Aminuddin ini sebagai pimpinan pondok pesantren cukup terkenal di wilayah Kota Tasikmalaya, karena salah satu pondok pesantren yang memang dia kelola ini menjadi pondok pesantren yang cukup lama, karena diwariskan dari mertuanya, yakni Kiai Haji dari mertuanya tersebut. Tak hanya itu, warisan ini sampai sekarang masih diteruskan karena pondok pesantren ini memang memiliki background menjadi tahfiz dan dakwah. Jadi pada para santri dan santriwati ini dilatih dengan mendakwah dan membaca Al-Qur'an, baik dari umur 7 tahun sampai umur 18 tahun sampai 20 tahun ke atas. Dari Kota Tasikmalaya, Jalaluddin melaporkan.